Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak berpuasa, khususnya di 10 hari pertama bulan Muharram. Dan hari terbaik untuk berpuasa dari 10 hari pertama bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram. Di dalamnya kita dianjurkan berpuasa Asyura yang pahala keutamaannya adalah dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, bagi yang ingin berpuasa Asyura, hendaklah memperhatikan beberapa hal agar puasanya sah, berpahala dan berpotensi menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Baik para sahabat, hal yang perlu diperhatikan saat akan berpuasa Asyura adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat karena Allah semata. Ini adalah pondasi utama dalam ibadah, termasuk puasa Asyura. Jika kita ingin berpuasa Asyura, maka wajib dilandasi niat ikhlas karena Allah semata, mengharap ridhonya, mengharap balasan dunia akhirat. Jangan sampai berpuasa Asyura karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena malu pada istri, suami atau anak-anak, pada mertua, bahkan pada tetangga. Juga bukan karena ikut-ikutan semata, tetapi benar-benar ikhlas karena Allah semata. Ingin dipuji dan karena malu terhadap sesama, karena ikut-ikutan tanpa niat ikhlas yang kuat, justru akan membuat ibadah puasa Asyura yang kita lakukan akan sia-sia dan tak layak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berniat dalam hati. Semua ibadah termasuk puasa Asyura wajib berniat dalam hati. Ketika akan berpuasa Asyura wajib berniat dalam hati yang bisa dilakukan pada malam dari besoknya akan berpuasa Asyura, dengan menghadirkan dalam hati bahwa besok akan berpuasa Asyura karena Allah Ta'ala. Tanpa niat dalam hati, puasa Asyura tidak sah. Yang ketiga, membaca bacaan niat puasa Asyura. Di samping wajib berniat dalam hati akan berpuasa Asyura, kita juga dianjurkan membaca bacaan niat puasa Asyura. Bacaan niat puasa Asyura ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, dibaca sebelum berniat dalam hati. Pada malam dari besoknya akan berpuasa Asyura, misalnya setelah sholat Isya atau sebelum tidur, kita baca bismillah dulu, lalu membaca bacaan niat puasa Asyura. Diam sejenak, hadirkan dalam hati akan puasa Asyura besok hari. Prakteknya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura'i lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Ta'ala. Kemudian diam sejenak, menghadirkan niat di dalam hati bahwa besok akan berpuasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Kemudian disambung dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah, namun sebagian kita banyak pula yang meninggalkannya. Meskipun puasa Asyura tetap sah tanpa melakukan makan sahur, namun kita kehilangan keberkahan makan sahur dan waktunya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Maka sahurlah kalian, sebab di dalamnya ada keberkahan. Yang kelima, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Saat berpuasa wajib menahan diri dari semua yang membatalkan puasa Asyura. Makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, mengusahakan muntah dengan sengaja, dan lain-lain wajib ditahan selama berpuasa Asyura agar puasanya sah dan tidak batal. Yang keenam, menahan diri dari semua hal yang membatalkan pahala puasa. Termasuk yang wajib ditahan ketika sedang berpuasa Asyura dan puasa-puasa lainnya adalah hal-hal yang merusak kesakralan puasa, bisa menghapus pahala puasa jika dilakukan, seperti berdusta, berkata kotor, menghibah, dan bersumpah palsu. Semua ini menurut baginda Nabi akan sangat merusak kesakralan puasa. Puasanya tetap sah, tetapi pahalanya, keutamaannya, apalagi bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, tidak akan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya puasanya akan sia-sia belaka. Yang ketujuh, perbanyak berdoa. Orang yang sedang berpuasa doanya mustajab. Karenanya di sepanjang hari menjalankan ibadah puasa Asyura, alangkah baiknya kita perbanyak berdoa, mengaturkan hajat kita sesuai kebutuhan kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, doanya imam yang adil, dan doanya orang yang dizolimi. Yang ke-8, segera berbuka. Ketika saatnya berbuka, hendaklah segera berbuka, meskipun hanya meminum seteguk air. Dan yang ke-9, membaca doa setelah berbuka puasa, di antaranya dengan membaca doa berikut ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Para sahabat menebar hikmah Mari Berkah Channel. Demikianlah 9 hal yang perlu dan wajib diperhatikan ketika kita akan dan sedang berpuasa Asyura. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebih mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.